Bahkan pihak kepolisian, polisi menyebutkan secara diksi ini adalah orang yang terlatih. Ya, gini Mbak. Ini yang Kalau terlatih itu bagaimana? gini, Diksinya perlu diperjelas lagi. satu terlatih, orang yang merencanakan satu perbuatan yang memungkinkan orang itu menderita, bahkan berharap orang itu misalnya meninggal, ya, itu adalah orang yang sudah mempunyai satu istilahnya mental yang betul-betul dia sudah siap melakukan itu. Contohnya misalnya saya pernah di pasukan, saya pernah di ini. Mungkin beda dengan orang dengan Mas Dimas. Bagi saya tuh melakukan sesuatu yang keras sudah biasa gitu kan. Itu yang dimaksudkan orang ini terlatih. Tentu terlatih ini kan banyak hal-hal yang mungkin ya, kita bedakan siapa sih orang itu kan ya. Ada orang misalnya mohon maaf yang residivis, dia sudah berkali-kali masuk ke dalam penjara, dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang keras. Dan bisa saja orang itu orang yang disuruh ya pelakunya, atau memang orang yang ada dalam satu organisasi, atau memang orang yang memang disiapkan ya karena ada sesuatu kepentingan yang merasa tersinggung ya. Nah, jadi saya kira hal-hal ini yang menjadi nanti masukan pintu masuk daripada pihak kepolisian untuk mengungkap. Dan tentunya sekarang kan era keterbukaan ya Mas Dimas ya. Dan tentunya saya yakin teman-teman dari Kontras juga menuntut profesionalisme Polri yang memang selama ini kita sudah bisa tunjukkan. Dan saya kira mungkin karena ini sudah perintah Presiden, Pak Kapolri sudah memberikan atensi khusus dengan masukan dari teman-teman Kontras maupun masyarakat yang diberikan untuk hotline-nya. Saya sangat yakin dan optimis masalah ini bisa segera diselesaikan secara tuntas. Jadi bukan tadi sampaikan hanya pelakunya ya. Jadi ke belakangnya siapa. Nah, ini kembali kepada bagaimana Presiden perintahnya itu harus dipatuhi oleh semua pihak yang mungkin ada keterkaitan. Oke, saya agak ini sedikit karena ini kan diksinya adalah orang yang terlatih begitu ya. Orang terlatih biasanya tidak akan meninggalkan jejak, begitu kan. Dan di situ serangan dilakukan di persimpangan ya, di perempatan, public area di jalanan dengan lampu yang terang begitu, terus banyak juga orang di sana begitu, ada CCTV. Nah, ini agak kontradiktif begitu ya, antara orang yang terlatih tapi kemudian ada jejak yang ditinggalkan. Ya, itu menurut saya terlatihnya di situ, Mbak. Orang terlatih kan ada bisa, kalau orang yang biasa dia berusaha mencari tempat yang tidak memungkinkan orang tahu, kalau perlu buang jenazah di mana yang orang sangat kesulitan bagi kepolisian. Tapi kalau terlatih tadi sudah disampaikan Mas Dimas kan, saya sependapat itu ada semacam satu pesan, jangan main-main loh kepada orang yang ini bukan perorangan loh. Mas Andri ini kan ada dalam satu organisasi, ya. Satu person yang ada organisasi yang mengingatkan dalam organisasi itu, mungkin ada pesan yang disampaikan. Tapi kan kami dari pihak kepolisian tidak bicara masalah itu Mas ya. Kita bagaimana mengungkap kasus ini. Nah tentunya hal ini akan menjadi masukan juga bagi pemerintah melalui organisasi LSM masyarakat yang misalnya seperti Kontras. Bagaimana ini jangan sampai terjadi kemudian hari yang sama. Bagi polisi sekarang tugasnya adalah mengungkap kasus ini. Dan nanti kita akan menyampaikan ke masyarakat siapa yang terlibat sebagai pelaku lapangan, sebagai orang yang berada di belakang ya, pelaku intelektualnya. Nah, tentunya di sini harapan daripada Polri adalah yang kita berikan kepada masyarakat ini, masyarakat bisa aware ya, bahwa ada satu gerakan yang mungkin akan memberikan satu konsekuensi bagi mereka kalau mereka melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Mas Andri. Ya. Jadi ini pesan ya. Di situ terlatihnya, Mbak. Dia memang sengaja ya. Menurut saya memang sengaja menyampaikan pesan itu supaya orang lihat. Nah, ini loh contohnya kalau kamu macam-macam. Nah, siapa yang melakukan? Kita sekarang sama-sama mencari tahu. Saya boleh menambahkan, Pak? Silakan. Iya, kalau dalam konteks terlatih gitu ya. Kemarin kami juga menyampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh tim hukum, tim advokasi untuk demokrasi gitu ya. Dimana kemudian yang kami coba untuk lihat adalah konteks terlatihnya, selain tadi yang Mbak Aziz bilang gitu ya. Kok bisa kalau misalnya pakai diksi terlatih, dia ceroboh, meninggalkan jejak atau petunjuk. Pertama, kalau dalam konteks itu saya bisa coba untuk kemudian membangun spekulasi gitu ya. Nah, lagi-lagi prosesnya masih belum terang benderang.
proses lagi-lagi masih dijalankan oleh aparat penegak hukum. Kami juga sedang mengumpulkan sejumlah informasi untuk mengarahkan pada petunjuk motif maupun alasan kenapa terjadi penyerangan atau penyiraman air keras. Tapi secara spekulatif, Mbak, kami melihat ini ada satu skema yang tentu dalam konteks punya satu sumber daya atau punya kemampuan khusus. Apa itu? Undercover, penyamaran. Lagi-lagi ketika berbicara soal konteks operasi, apalagi ini silent operation gitu ya, saya bisa mungkin kategorikan ini sebagai silent operation. Operasi yang dilakukan secara diam-diam dengan rencana yang matang dan menarget seseorang dengan tujuan untuk apa? Mencelakai atau bahkan untuk dalam tanda kutip bahasanya mungkin agak kasar diksinya, menghabisi. Menghilangkan nyawa. Nah, proses undercover ini tentu ya semua orang bisa. Tapi siapa yang punya kemampuan itu? Nah, itu yang jadi tentu kan pertanyaan. adalah mungkin orang-orang atau institusi-institusi. Saya nggak mau menginsinuasi atau menyampaikan Karena hasutan, ini karena ini masih berproses. sesuatu yang sifatnya masih dijalankan proses hukumnya, proses pencarian faktanya. Jadi semuanya sifatnya spekulatif. Tapi proses-proses pembekalan kemampuan undercover itu tentu hanya dimiliki oleh dua, aparat keamanan, aparat pertahanan, sama aparat intelijen. Tiga berarti. Artinya apa gitu ya, kalau misalnya polisi sudah punya petunjuk ke situ, tentu kemudian persempit ruang atau persepsi soal kemudian pelaku yang kemarin sudah disampaikan oleh Kapolda, 4 orang. Dugaan saya mungkin lebih. Kenapa? Karena 4 orang ini adalah pelaku lapangan. Pasti ada orang-orang yang punya skenario, orang-orang yang sudah merencanakan di belakang layar, yang tentu patut untuk kemudian dicari oleh kepolisian dengan pisau pandangan atau persepsi gitu ya, yang tadi menggarisbawahi soal kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh warga sipil. Itu satu. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa konteks terlatih gitu ya, atau diksi terlatih gitu ya, ini juga bisa menjadi salah satu petunjuk clue yang kemudian bisa ditangkap oleh publik. Apa yang disampaikan Kapolda itu tentu tidak, basisnya adalah analisa. Basisnya adalah pertimbangan, penelusuran, hasil penyelidikan. Nah, artinya apa? Publik juga harusnya juga bisa menangkap ini sebagai sebuah pesan. Dan ketika saya melihat sejumlah komentar di sosial media, sejumlah interaksi atau konten-konten sosial media, saya rasa publik juga sudah mulai menangkap pesan itu, menangkap pesan-pesan untuk kemudian dapat mengidentifikasi siapa terduga pelakunya atau terduga mastermind-nya.